Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat Indibus Borneo semuanya. Selamat datang di acara Join Insight dengan tajuk webinar menguak kiat sukses kreatif planner. Dan hari ini kembali bersama aku sebagai MC yang akan memandu acara kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam ke depan. Nah, hari ini seru banget di Join Insight kali ini kita akan mengulik lebih dalam gitu ya terkait dengan kreatif planner yang pastinya sudah menjadi angin segar gitu di dunia bisnis di Kalimantan. Dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita membahas kreatif planner tapi tidak dengan ahlinya atau expertnya seperti itu ya. Dan nanti akan aku perkenalkan siapa yang akan menjadi pemateri atau narasumber kita hari ini. Yang pasti buat teman-teman semua yang sudah bergabung, ini aku pengen sapa-sapa dulu. Mungkin bisa absen kali ya di kolom komentar pada dari mana aja nih. Aku mau dengar dulu. Kita di sini dari Balikpapan dan cuacanya lagi agak-agak sendu ya, lagi agak hujan di sini. Nah, buat teman-teman para sobis lagi di mana nih? Dan bisa juga langsung mengganti ya virtual backgroundnya dengan yang sudah tercantum di link Zoom yang sudah dikirimkan melalui chat dan buat teman-teman juga para sobis yang sudah bergabung menjadi pendaftar dan juga peserta di hari ini bisa mengisikan link absensinya karena nanti para peserta yang sudah mengisi form absensi akan mendapat sertifikat nih dari kami. Lumayan banget ya. Oke, mungkin aku pengen dengar nih dari teman-teman pada dari mana atau bisa absen juga gitu ya. Kalian bisnisnya bergerak di bidang apa seperti itu. Karena buat yang belum tahu, Indibis ini memang selain mengenalkan atau menjual gitu ya high speed internet atau konektivitas andal dari Telkom Indonesia juga sering nih menggelar event-event seperti ini. Jadi kita dengan Join Insight ini harapannya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman semua yang memang ingin menggeluti dunia bisnis. Bontang hadir. Halo Bontang. Samarinda hadir. Halo Kazidan. Ada dari Samboja juga. Wah, selamat datang ya para sobi semuanya. Dan hari ini tentunya aku ingin mengingatkan kembali bahwa agendanya itu adalah pemaparan materi dari pemateri kita yaitu Kak Haryansyah selaku Ketua Umum DPD Evendo Kaltim dan CEO Friends Production. Yang mana sebelumnya nanti aku akan mengenalkan Indibis terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan mengenalkan terlebih dahulu nih apa sih Indibis itu. Nah, sebelum itu juga kita sudah kedatangan nih perwakilan manajemen dari Telkom, yaitu Mas Afif Rif. Nah, mungkin aku mau sapa terlebih dahulu. Kak Afif, terima kasih sudah bergabung. Halo Kak Kia, suaraku terdengar ya? Halo, terdengar jelas sekali ini. Gimana Mas, udah makan siang? Sudah Kebetulan ya. lagi ini ya, lagi diet. Oh, lagi diet, lagi diet. Oke, biar body Iya, goals ya. biar Oke, tetap fresh nih. ada. Tadi kata Kia, cuacanya lagi sendu, eh, tetap Benar. harus jaga kesehatan pasti ya teman-teman. Betul, betul. Ini Kak, harinya apakah sudah bergabung juga? Mungkin aku pengen sapa sebentar sebelum Kak Afif memberi sambutan, sambil kita sapa-sapa dulu ya. Pas sudah ready Kak harinya, kita cek-cek dulu. Nah, sudah bergabung juga. Halo Kak Halo, Hariansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih Kak Hariansyah. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat hari ini. Gimana Sehat ya? kabarnya Mbak Saskia sama Mas Afif? Puji Alhamdulillah, syukur. baik. Baik Mas. Puji Alhamdulillah. syukur. Iya, kita udah pada semangat nih karena habis makan siang semua nih. Posisi di mana nih Kak Hari? Lagi di kantor nih di Samarinda. Oke. Hujan nggak Kak di sana Kak? Enggak panas, lagi cuaca Panas ya? alhamdulillah lah. Ya, cukup panas cerah. Oke, gitu. Ya izin Kak, hari nanti kita akan lebih dalam lagi soal materi hari ini, tapi sebelum itu kita dengar bersama ya Kak Haria dan teman-teman para sobi semua, sambutan dari Kak Afif Rifna selaku perwakilan manajemen dari Telkom Regional Kalimantan. Silakan Kak Afif. Oke, terima kasih Kak Saskia. Mohon izin rekan-rekan, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatul. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.
Oke, luar biasa ya. Kita kembali lagi hadir di acara Join Insight. Ini mungkin bulanan ya, Kak Saskia ya, agendanya. Eh, Pertama-tama mau ngucapin terima kasih untuk panggilnya Bang aja kali ya, Bang Haryansyah atau Kak Haryansyah selaku Ketua Umum DPD Event Kaltim dan CEO Friends Production yang hari ini akan mengisi materi. Tadi sudah kita sapa-sapa ya, kita sudah lihat eh, kehadiran Kak Haryansyah. Semoga teman-teman nanti bisa menggali banyak nih terkait dengan tema yang diangkat pada Join Insight kali ini, yaitu adalah menguat sukses kreatif trainer. Event seperti ini diadakan tidak lain dan tidak bukan sebagai wujud Telkom untuk mendukung ekosistem digital ya di berbagai ekosistem bisnis, dan salah satunya tema yang diangkat hari ini nih terkait dengan kreatif trainer. Ini industri yang mungkin akan ini ya continue ke depan ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mungkin sedikit banyak pernah bergabung gitu ya dengan event ataupun paling tidak pernah menghadiri event lah ya seperti itu. Dan pada hari ini mungkin kita akan membahas sisi bisnis dari event tersebut dengan menghadirkan expert yaitu Kak Haryansyah. Di sini expert ya tadi saya disampaikan Kak Kia ya, karena memang titelnya di sini sebagai Ketua Umum Asosiasi seperti itu ya. Nah, semoga Join Insight kali ini teman-teman bisa menggali lagi kira-kira digitalisasi gitu ya, ataupun pengembangan terkait dengan event I/O seperti itu. Dan sebagai wujud Telkom di sini juga sangat mendukung digitalisasi lewat produk-produknya. Ada IndiBiz untuk layanan internet, dan tidak hanya internet saja sebenarnya ya, untuk banyak IoT, eh, layanan-layanan digital seperti OCA untuk sosial media blasting, ada juga Netmong untuk network monitoring, dan juga ada layanan-layanan di berbagai ekosistem itu mungkin sangat terbuka untuk mendukung industri teman-teman semua. Mungkin nanti lebih rinci akan disampaikan oleh eh, tim berikutnya ya. Saya cuma spill aja di awal. Semoga teman-teman bisa enjoy di hari ini. Tadi saya cek di Sapa Mbak Kia dari berbagai kota ya, dari Kalimantan dan luar Kalimantan mungkin ada juga. Semoga bisa mengambil banyak insight seperti judul Join Insight. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan dengan ini Join Insight menguak kiat sukses kreatif Rana saya buka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Mas Afif. Benar ya, seperti namanya, semoga Join Insight kali ini bisa memberikan insight juga nih bagi para peserta yang sudah mendaftar di hari ini. Nah, seperti namanya teman-teman, yang ingin kita bahas itu adalah creative trainer, yang mana memang sudah banyak sekali di industri yang menerapkan kreativitas di dalam bisnisnya gitu, dan tidak lain tidak bukan juga event organizer adalah salah satunya gitu, sampai belibet nih saya. Terus kenapa kita juga memilih IO gitu ya, karena memang di IO ini mencakup banyak sisi kreatifnya itu sendiri, yang mana ada fotografi, lalu juga Oke, pengelolaan sumber daya manusianya, hingga hal seperti yang tadi ya disebutkan Mas juga, digitalisasi itu sendiri yang mana bisa diterapkan dari segi marketing dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk nih ke acara inti, mumpung juga teman-teman masih seger nih kayaknya, kita foto bersama dulu kali ya. Boleh dibuka kameranya biar kita bisa berpose bersama ini. Mungkin di awal kita pose telkom dulu ya, Mas Afif ya, boleh ya teman-teman. Jadi pose telkom itu teman-teman tangannya di yang kanan di atas, lalu tangan kirinya mengepal dan ditaruh di tangan kanannya. Jadi the world in your hand. Ya boleh kakak panitia, kita foto bersama dulu. Dihitung dari saya, satu, dua, tiga. Ini slide berikutnya ada banyak nih, ada 80 orang ya yang tergabung ya. Lagi slide berikutnya, satu, dua, tiga. Ditahan lagi senyumnya, satu, dua, tiga. Oke, cukup. Nah, dari Kak Hari nih atau Bang Hari, ada nggak nih pose dari Friends Production atau Pendo nih? Gimana Aduh, biasanya Bang? kita sih sebenarnya kalau dari Ipendo ndak ada ini ya, ndak ada Mm-mm. slogan apa namanya untuk apa nama tanda-tanda khusus lah kalau kita mau. Tapi di IO juga kita juga biasanya sih kita semangat begini aja.
Oh, banget ya. atau Siap. semangat Harus begini. selalu Kalau semangat. kita event atau enggak, kadang-kadang begini. Kalau begini tandanya Oke. oke. Gimana? Oke. Biasanya kita antara orang panggung tuh, antara show director sama stage manager tuh kalau misalnya ada kode-kode itu begini pakai Kode-kode ya, Bang ya. kode-kode. Sebenarnya jangan tuh pakai clearcom ya, pakai AT Heeh. atau clearcom. Kadang-kadang kita enggak ngomong kita pakai gimana, oke oke gitu. Oke. Kadang-kadang juga ke teman-teman produksi yang bikin panggung, yang bikin apa, kita biasa kasih kode gimana, aman aman Aman-aman. seperti itu ya gitu, karena kan kita namanya dunia industri begini kan nggak bisa terlalu banyak ya Dan karena harus tekanan gercep kan ya, berat Bang ya, ya. jadi kadang-kadang kita cukup kode-kode Iya, aja iya. gimana aman kah, walaupun capek nggak tidur begadang tapi cukup kasih kode gimana, masih aman gitu walaupun nggak tidur, tapi kalau sudah kode aman berarti kerjaan sudah beres seperti itu. Semoga aman-aman nggak tipes ya, Bang ya. Nah itu Oke, apa namanya, teman-teman. kalau baru-baru biasa Mhm. apa apa namanya ya, banyak sih yang ini. Tapi nantilah kita sambil Oke, cerita-cerita oke. nanti. Siap, siap, siap. Nah, aku gini juga kan jadinya kan. Siap. Oke, ini mungkin teman-teman juga boleh ikutan nih kita pakai kode-kode Oke. siap nih yang biasa dipakai orang IO ya. Boleh Oke. semua senyumnya yang terbaik. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih banyak para peserta, para sobis yang sudah ikutan foto bersama. Nah, izin Kak Hari sebelum kita masuk ke materi dari Kak Hari ya, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Indibis. Jadi mungkin para teman-teman, para sobis yang juga mendaftar baru gitu, mendengar apa itu Indibis. Nah, ini aku izin share materi sebentar. Boleh ditampilkan Kakak Panitia. Jadi, Indibis itu sendiri adalah ekosistem solusi dunia usaha di Indonesia, yang mana Indibis ini merupakan salah satu brand dari Telkom gitu. Nah, apa sih itu Indibis? Jadi, Indibis itu adalah high speed internet atau konektivitas yang disediakan oleh Telkom, yang mana segmentasinya atau marketnya itu untuk bisnis gitu. Dan di Indibis ini konektivitasnya itu bisa disesuaikan ya sama berbagai segmentasi bisnis yang dimiliki teman-teman gitu. Misalnya ada ruko, terus juga ada hotel dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan. Nah, kenapa harus ini bis? Karena prosesnya itu end to end dan kalau misalnya teman-teman mau mendaftar itu bisa langsung dipantau prosesnya melalui My IndiBiz. Lalu IndiBiz juga didesain khusus untuk kebutuhan bisnis dan juga UKM seperti yang aku sampaikan di awal tadi. Dan karena ini adalah salah satu brand dari Telkom, jadi ketersediaan jaringannya itu ada di seluruh Indonesia. Jadi sangat available dan bisa dicek gitu ya di hingga pelosok sekalipun. Lalu selain itu, konektivitasnya ini menggunakan internet yang cepat dan juga stabil karena memang sudah dikhususkan untuk segmen bisnis dan tersedia berbagai pilihan produk digital bisnis yang mana selain internetnya itu sendiri, jadi ada produk bundling nih teman-teman. Jadi misalnya kebutuhannya itu untuk kasir gitu. Oh, kita punya nih produk digitalisasinya seperti apa. Lalu misalnya butuhnya itu untuk broadcasting atau marketing ke melalui channel-channel digital seperti WhatsApp, email, SMS ataupun Instagram itu bisa banget dengan menggunakan salah satu produk digital kita namanya Ocha. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Lalu selain itu juga ketersediaan layanan pelanggannya adalah 24/7 atau selada gitu ya. Selanjutnya, nah ini contoh pelanggan IndiBiz. Jadi teman-teman selain bisa memasang hanya high speed internet saja, bisa juga teman-teman itu pakai paketan bundling. Jadi ada internetnya sekaligus produk digitalnya. Nah, contohnya di sini adalah paket bundling high speed internet bisnis dan juga Antares Easy. Nah, Antares Easy ini apa? Jadi Antares Easy ini adalah sebuah platform gitu ya yang bisa kita pakai untuk otomatisasi seperti Internet of Things gitu. Jadi misalnya teman-teman punya CCTV atau IP cam gitu atau mau masang gitu. Nah, itu bisa dipantau nih melalui si aplikasi Antares Easy ini. Lalu ini adalah list ekosistem IndiBiz, ada IndiBiz sekolah, ada IndiBiz ruko, ada IndiBiz multifinance, lalu ada manufaktur, government, agriculture, media komunikasi, ekspedisi, sampai health dan energi sekalipun. Jadi memang
sudah tersedia gitu ya untuk berbagai macam ekosistem bisnis. Lalu selanjutnya, nah kita juga pasti menyediakan beberapa promo ya setiap bulannya. Nah untuk di bulan ini karena ada Hari Pelanggan Nasional, jadi kita punya nih promonya namanya Senyum Lebih Dekat dengan Koneksi Hebat. Nah di sini promonya itu khusus Hari Pelanggan Nasional. Jadi memang ada harga khusus gitu teman-teman. Jadi boleh langsung cek aja di berbagai media sosial kita, atau mungkin bisa langsung tanya nih DM ke Miminnya, ada promo apa nih Min di bulan ini, boleh pasang Indibis nggak? Nah nanti kita akan infokan nih promo yang berlangsung apa aja. Lalu juga buat teman-teman yang memang sudah tahu segmentasinya apa dan produk digital yang diinginkan, juga bisa menggunakan Telkom Solution gitu. Jadi selain Indibis, kita juga punya produk-produk Telkom Solution seperti tadi yang aku sampaikan, Antares Easy, lalu juga kita punya Netmong yang mana itu bisa dipakai di segmen pertambangan atau mungkin eh, usaha-usaha yang memiliki cabang gitu. Nah, nanti bisa atau misalnya teman-teman masih belum tahu sama sekali gitu ya, butuh produk digital apa, itu juga boleh banget untuk konsultasi terlebih dahulu ke kita gitu. Melalui WhatsApp boleh, melalui telepon juga boleh. Selanjutnya, nah berikut adalah beberapa contoh produk digital yang kita miliki gitu ya, yang ada di Indibis atau di Telkom Solution. Yang pertama ada Pijar Sekolah. Untuk ini platform pendidikan digital yang mana memang terintegrasi, jadi ada sistem manajemen sekolahnya yang bisa dipakai oleh guru, lalu dipakai juga oleh murid hingga orang tua gitu. Lalu contoh produk digital selanjutnya ada OCA atau Omni Communication Assistant, di mana ini adalah solusi untuk para pelaku usaha yang ingin melakukan komunikasi marketing gitu ya, atau komunikasi ke customer, yang mana kita tidak melakukannya secara manual gitu. Bayangin aja misalnya kita punya calon customer atau customer yang ingin kita promokan itu sekitar 1.000, tapi kita nggak punya layanan digitalnya gitu. Jadi kita harus WA satu-satu, itu kan akan PR banget ya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, tenaga, dan juga biaya, kita punya nih solusinya, yaitu adalah OCA atau Omni Communication Assistant. Nah, itu cuma salah satu produk digital aja nih, salah satu contoh aja nih yang bisa teman-teman terapkan di bisnisnya. Lalu selain itu ada Netmo yang untuk memonitoring jaringan, lalu ada Antares Easy yang tadi ini berkaitan dengan CCTV, lalu ada Wi-Fi Managed Service yang mana ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha di bidang ruko. Jadi misalnya teman-teman ke kafe gitu ya, terus cari Wi-Fi gitu. Ada Wi-Fi-nya nggak nih Kak misalnya gitu. Terus dikasih nih eh, username sama passwordnya untuk login. Nah, itu adalah layanan Wi-Fi Managed Service gitu. Jadi WMS ini digunakan untuk para pelaku usaha untuk menyediakan gitu, menyediakan fasilitas Wi-Fi ke para customer-nya. Seperti itu. Next, untuk berlangganan, teman-teman bisa menghubungi ke hotline kita di 1500250, atau pengen kepoin dulu nih apa sih Indibis itu dan berbagai macam produk digitalnya, itu bisa ke indibis.co.id atau juga bisa ke berbagai media sosial kita. Ini ada Indibis ID dan juga ada indibis.borneo kalau yang khusus Kalimantan seperti itu. Oke, mungkin dari penjelasan aku terkait Indibis ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jika tidak ada, kita bisa lanjut nih untuk mendengarkan bersama nih materi dari Kak Hari. Mbak, Sepertinya udah pada sorry, paham ya. mau mau nanya nih Mbak. Boleh, boleh. Kira-kira, ya, sorry saya nanya. Untuk ini apa namanya? Untuk Indibis sendiri bisa ya untuk kantor gitu. Kebetulan kan di kantor saya ini kan sekarang pakai ini, pakai apa namanya? Pakai IndiHome, tapi sudah kita mau ganti ke Indibis bisa ya? Kita alihkan. Bisa Bang Hari. Soalnya memang kalau Indibis ini dikhususkan untuk bisnis gitu. Jadi kantor itu masuk sekali gitu. Dan bisa disesuaikan. Jadi misalnya Bang Hari kantornya itu lebih ke IO gitu ya. Oh berarti masuknya ke ekosistem kita yang Indibis media dan komunikasi. Tapi beda cerita kalau misalnya kantornya Bang Hari bergerak di bidang energi gitu.
pertambangan atau misalnya penyediaan apa gitu atau properti. Nah, kita juga punya sendiri ekosistemnya yaitu Indibis Property. Jadi bisa benar-benar disesuaikan gitu Bang Hari. Iya. Berarti nanti kontak siapa Mbak ya? Karena kebetulan kan saya tertarik nih pengen ini dari IndiHome mau tak Oke, pindahkan ke Indibis seperti itu. Nanti mungkin bisa kontak nanti sama apa namanya? Apa? Itu harus harus dua atau tiga kah atau cukup satu anunya? nanti sesuai kebutuhan aja Bang Hari. Nanti mungkin kan kita akan survei juga ya ke sana. Kira-kira dibutuhkannya berapa di sana. Jadi bisa konsultasi juga seperti itu. Atau mungkin dari kebutuhan Bang Harinya sendiri pengennya karena misalnya kantornya 2 lantai atau 3 lantai gitu. Oh pengen di 3 titik. Nah itu juga boleh banget Bang. Jadi Oke, bisa konsultasi seperti itu. oke. Berarti nggak perlu bikin jaringan baru ya? Maksudnya karena kan ini kan Indibis kayaknya belum masuk nih ke sini. Cuman Ya Telkom jadi aja. jadi kita satu jaringan sama Telkom juga nih Bang. Oh, Jadi sama nanti IndiHome ya. Kalau IndiHome sudah bisa, sama. harusnya Indibis sudah bisa ya. Betul, tapi nanti kita survei kembali gitu. Biasanya kan di beberapa titik mungkin ada yang sudah slotnya full gitu. Nanti kita lihat lagi, kita carikan gitu. Di ada namanya kotak ininya lah Bang. Secara teknis aku mungkin tidak tahu detail, tapi nanti akan disurvei seperti itu. Jika ada permintaan untuk memasang. Oke, oke. Nanti saya Ya, saya minta teknisi saya di kantor buat hubungi ya. Nanti boleh, hubungi boleh. siapa buat ini, buat apa namanya kita coba dulu. Karena kan di kantor nih kita pakai selain IndiHome, kita juga pakai ini apa namanya eh Merepublik. Nah, nanti Oh gitu, ada mungkin provider lain ya Bang ini ya. ya mungkin kita ganti yang IndiHome-nya, kita ganti pakai Indibis seperti itu. Siap-siap. Nanti boleh sambil kontakan dulu Bang. Oke, siap. Oke, Langsung siap. nih, Mas Hari lewat jalur Ya, belakang langsung. ya. Iya, Nah, itu kita gas ya gitu kan ya. karena kan kita mumpung ada kerjasama seperti ini kan, Iya, siapa tahu bisa lebih bagus kan seperti itu. Betul. Karena saya juga tertarik nih, karena ada tadi saya lihat baca layanan-layanan yang disampaikan mm, sama Mbak Kia kan, jadi apa namanya pengen lah. Jadi nanti kita cobalah khusus untuk kantor kita pakai nih. Kalau memang bisa ya kalau yang 100 Mbps kayak yang 200 Mbps ya kan, tapi kita minta dua. Kebetulan kan kita ada 3 lantai nih. Nanti kita atur lah nanti kita pakai buat di mana aja. Ya, itu aja Mbak. siap-siap. Nanti kita akan hubungi Bang Hari juga nih. Ya, siap-siap. Oke, terima kasih Bang Hari. Terima kasih juga pertanyaannya dan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali nih terkait Indibis. Jika tidak ada, mungkin kita bisa langsung move nih ke materi inti kita hari ini. Sepertinya udah pada paham nih, atau mau langsung pasang juga nih kayak Bang Hari boleh banget ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kalau gitu aku izin nih memperkenalkan siapa sih pemateri kita hari ini. Jadi, buat teman-teman yang mungkin sudah membaca ya poster kita, jadi hari ini kita memang mendatangkan Bang Haryansyah, ST, selaku Ketua Umum DPD Iwendo Kaltim dan juga CEO dari Friends Production. Yang mana Bang hari ini ternyata lulusan teknik sipil dari Universitas Mula Warman. Wah, kita satu alma mater nih Bang. Lalu juga sebelumnya ternyata tergabung di organisasi sebagai Ketua UKM Sepak Bola Fakultas Teknik Unmul dan menjabat sebagai Ketua DPD Evendo Kaltim mulai dari tahun 2022 hingga sekarang. Ya, yang mana memang dari pengalaman ini ternyata memberikan apa ya banyak pengalaman yang bisa di-share ke kita teman-teman semua para sobis yang menjadi peserta di hari ini dan harapannya memang akan memberi kita insight seperti itu ya Bang dan mungkin nanti boleh juga teman-teman untuk bertanya ketika ada yang mau ditanyakan selaku ke Kak Hari gitu karena memang kita udah datangin expertnya nih teman-teman jadi sayang sekali kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewatkan dan boleh aku langsung eh, panggil aja nih Bang Hari untuk memberikan materinya sudah siap ya Bang ya? Siap, siap. Nanti izin share screen Oke. ya. Oke, siap, Bang. Berarti dari Bang Hari aja ya share-nya ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Silakan, Bang Hari. Aku persilakan. Ya, terima kasih Mbak Kia. Eh, ini saya sambil share screen ya. Oke, sudah kelihatan enggak? Ya, sudah terlihat, Bang. Oke. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih
pada Mbak Kia, teman-teman dari Indibis, dan teman-teman Mas Apip ya. Di sini juga saya undang nih teman-teman dari kantor juga biar join, biar biar tambah rame lah. Kebetulan juga kan sekalian perkenalan lah. Nah, jadi langsung aja. Ini mungkin materi hari ini kita mengiak kiat sukses Creative Planner Event Organizer. Nah, tadi mungkin sudah singkat ya dijelaskan sedikit sama Mbak Kia ya tentang pendidikan, hobi. Terus saya ini juga selain CEO dari Prince Production, kebetulan juga sekarang dipercaya menjadi ketua asosiasi Evendo. Evendo itu asosiasi IO di Indonesia. Jadi semua pelaku Indonesia industri event itu ada di bawah naungan Evendo. Nanti saya jelaskan singkatnya. Terus itu hobi saya itu olahraga, quality time, nonton film seperti itu. Dan kebetulan saya juga sudah berkeluarga, punya anak dua, Edeluis kelas 3 SMA, SMP, dan satunya lagi Ezel kelas 6 SD. Dan moto saya itu adalah setiap usaha atau proses tidak mengkhianati hasil. Jadi apapun yang kita usahakan, insya Allah pasti ada hasilnya. Walaupun tidak sekarang, tapi nanti seperti itu. Nah, ini singkat tentang Ipendo. Ipendo itu adalah Dewan Industri Event. Nah, Dewan Industri Event ini sudah berdiri lama ya, sudah dari 2018, gabungan dari beberapa komunitas IO di Indonesia. Kita gabung dan bikinlah asosiasi namanya Dewan Industri Indonesia, dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian khususnya Kemenpar seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin saya terpilih lagi untuk menjadi ketua umum di DPD Kaltim khusus Kalimantan Timur periode 2025 sampai 2028 seperti itu. Nah, itu tentang event. Kalau apa Ipendo? Kalau tanya Ipendo tuh apa aja? Ipendo itu bukan hanya IO, tapi di situ juga ada pelaku industri kayak orang penyewa sound system, penyewa panggung, genset, terus itu penyewa venue, semua penyewa lighting, kursi, meja, tenda masuk di situ. Sama pelaku-pelakunya bukan hanya pelaku IO, tapi MC, band, penari, apapun kerjaannya yang berkaitan dengan industri event itu masuk dalam asosiasi Evendo seperti itu. Oke, mengenal singkat nih, saya 5 menit jelaskan tentang Pren. Pren ini berdiri tahun 9 Februari tahun 2007. Tapi sebenarnya kita sudah menjalankan event itu sudah dari 2006. Jadi dari 2006 itu kita sudah jalankan beberapa event, ada konser, ada roadshow dan lain-lain. Cuman ada legalitasnya itu di 2007 karena memang ada beberapa perusahaan itu wajib menggunakan legalitas nih. Karena kalau tidak pakai legalitas agak susah lah masalah pembayaran pajak dan lain-lain. Akhirnya 2007 kita bikin legalitas namanya CP Prince Production. Nah, Prince Production itu kita sering menghandle event-event pemerintah, event swasta, macam-macam kita handle. Dan kebetulan hari ini kita ada handle event Spektra, terus tuh hari ini sama besok sampai lusa kita ada event IM3, ada di beberapa titik di Samarinda. Terus itu kemarin kita baru selesai event di Pasir, acara drum, event Skaltim, lomba drum band. Terus itu kita juga baru selesai event di Berau kemarin, Carnation, Nestle, dan banyaklah. Dan insya Allah di bulan depan ini kita ada beberapa event, salah satunya Kaltim Bislawat yang mengundang Habib Syekh, dan juga kita ada event Kaltim Parades, event Bank Indonesia, yang event terbesarnya Bank Indonesia di Kaltim namanya Kaltim Parades. Kita handle juga insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 26. Termasuk juga ada beberapa event keagamaan lainnya seperti itu. Oke, mungkin singkat aja itu ada. Jadi kalau kita nanti saya jelaskan lagi tentang IO ini. Jadi langsung aja kita jelaskan ya. Mengenal dengan singkat event organizer dan cara membuat event yang baik dan profesional. Jadi ini sebenarnya materi yang saya sampaikan untuk teman-teman nih yang ibaratnya belum ngerti event, begitu lihat presentasi ini bisa paham lah apa sih event itu, apa aja lingkup-lingkupnya, bagaimana caranya, dan tapi cara singkat. Kalau pengen detailnya lagi memang harus ikut
pelatihan-pelatihan seperti itu. Tapi ini saya jelaskan dalam waktu 20 menit, biar lebih apa namanya singkat, tapi insya Allah bisa paham lah. Jadi apa itu event organizer? Event organizer secara umum itu apa namanya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa event yang telah ditunjuk secara resmi oleh klien. Nah, entah itu klien perorangan, organisasi dan lain-lain. Jadi yang menunjuk event organizer itu adalah bisa orang perorangan atau organisasi dan lain-lain. Bisa pemerintah seperti itu. Untuk mempersiapkan rangkaian acara, biasanya dimulai dari proses membuat konsep, terus itu merencanakan, menetap pemantapan, pelaksanaan hingga penutupan serta pertanggungjawaban acara berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh klien. Eh organis Apa sih keuntungannya menggunakan event organizer? Kenapa sih beberapa klien nih, pemerintah, swasta, atau perorangan, itu membutuhkan event organizer? Sebenarnya kalau menggunakan event organizer itu kan lebih banyak biayanya ya, karena kan harus bayar ini itu. Nah, cuman dengan menggunakan event organizer itu pertama lebih mudah. Mereka tidak perlu sibuk lagi. Jadi misalnya teman-teman di Indie Base pengen bikin company gathering atau pengen bikin outbound. Nah, dengan menggunakan IO itu sudah lebih mudah karena IO itu sudah punya konsep dan juga lain-lain. Terus itu memberi informasi seputar event dari mulai konsep, tanggal, tempat, dan letak, dan lain-lain. Karena IO sudah paham, jadi kita tahu nih apa aja yang paling bagus lah, seperti itu. Sama membantu menentukan, kira-kira nih event ini cocoknya indoor atau outdoor gitu. IO bisa bantu. Terus itu IO juga bisa membantu memfasilitas fasilitas negosiasi dan koordinasi dengan pihak gedung, supplier atau vendor. Jadi IO itu punya harga rate khusus lah. Jadi dengan IO kita sudah tahu nih kualitas sound ini sama ini bedanya ini. Jadi cocok nih misalnya event konser cocoknya sound ini, event gathering cocoknya ini. Jadi dengan menggunakan IO kita bisa kasih rekomendasi-rekomendasi atau hotel-hotel mana yang cocok nih untuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena kita sering melakukannya. Terus tuh membantu memilih jenis menu makanan dengan kualitas dan prediksinya seperti itu. Kita bisa membuat itu. Menghubungi setiap rekanan untuk memfollow up membutuhkan. Jadi kita juga kelebihan kita menggunakan IO, kita bisa bantu follow up nih. Masalah loading dan lain-lain biar bisa lebih cepat. Membantu menyusun rundown acara. Jadi kalau menggunakan IO kan kita sudah yang siapkan rundown acara. Jadi klien itu tinggal merevisi aja atau memberikan masukan. Kita juga membuat anggaran. Jadi kadang-kadang orang kalau bikin event itu eh, bagaimana sih anggarannya berapa? Nah, IO bisa membuatkan anggaran. Oh, ini perkiraannya segini, ini segini, ini segini. Dengan detail, dengan harga detail dan listnya yang detail. Dan banyak macam fungsi sesuai dengan target dan keinginan dari klien. Nah, saya jelaskan singkat nih, apa aja sih jenis-jenis event organizer yang dilaksanakan oleh event organizer? Pertama, satu, MICE. MICE itu singkatan dari Meeting, Incentive, dan Exhibition. Itu MICE. Terus itu musik konser, roadshow, grand opening, launching produk. Jadi beda. Kalau grand opening itu buat membuka gedung atau pabrik atau toko, itu grand opening. Kalau launching produk adalah launching produk, misalnya launching produk Apple, Samsung, motor Honda, motor apapun itu, atau produk lokal, misalnya launching makanan, launching apa seperti itu. Terus ada family gathering dan acara tablik akbar seperti itu. Nah, kalau MICE sendiri itu lebih luas ya. Jadi yang berkaitan dengan meeting itu pertemuan-pertemuan itu MICE, eh, insentif, convention dan exhibition seperti itu. Nah, kalau di IO sendiri itu kalau di kantornya itu kita punya beberapa struktur. Ini kalau di kantor ya. Kalau di IO yang sudah profesional, yang sudah memang fokusnya di dunia IO, itu pertama tuh paling tinggi itu general manager, habis itu project manager, manager finance, terus itu ada senior project officer, production manager, supervisor finance, desain, traffic dan report,
technical dan equipment, project officer, production staff, financial admin, technical equipment staff, dan juga bagian pajak. Jadi ini yang in-house lah, orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan event organizer. Oke, apa saja sih yang ada di dalam event? Nah, standarnya event itu biasanya flow-nya seperti ini. Pertama, kalau kita pengen dapat kerjaan, biasa klien itu akan kirim undangan dulu. Jadi dia akan kirim ke beberapa IO. Biasanya kalau pitching ya, flow-nya tuh ya. Jadi dia akan kirim misalnya 3 IO nih di Kaltim. Suatu klien itu pengen mengadakan suatu kegiatan konser. Dia akan panggil dulu nih beberapa IO. Setelah itu IO sudah datang, diundang, IO akan di briefing. Di briefing bisa via Zoom seperti ini atau langsung ke kantor mereka. Mereka akan sampaikan maunya event seperti apa, tanggal berapa, di mana, target mereka berapa penontonnya, artisnya siapa, budgetnya, platform budgetnya disampaikan. Rata-rata seperti, oh budget saya misalnya 1M. Dengan budget 1M itu, teman-teman tolong di-create, itu udah termasuk artis, perizinan, polisi, termasuk sewa venue, dan kebersihan, kesehatan, dan lain-lain. Seperti itu. Habis di briefing, IO akan membuat konsep nih, develop. Nah, di sini tulisannya develop. Jadi, IO akan develop nih, membuatlah konsep nih, ada beberapa IO. Habis itu, IO yang diundang tadi dibikin deadline, misalnya 1 minggu, kemudian akan datang dan akan melakukan pitching. Mereka akan presentasi di situ, mulai dari presentasi konsep sampai dengan presentasi harga. Setelah itu, IO akan dipilih. Mungkin biasanya sehari 2 hari setelah pitching itu akan diumumkan lagi IO mana yang menang. Setelah IO menang, IO yang menang tadi biasanya tidak 100% nih konsepnya diambil. Biasanya yang diambil itu 80 atau 70%. Nah, makanya di sini ada fixing konsep dan desain event. Biasanya dari klien akan sampaikan. Kenapa klien akan sampaikan? Karena dia ada waktu pitching tersebut ada ngambil beberapa konsep nih dari IO lain. Jadi digabungkanlah dengan IO pemenang ini. Dikasihlah yang terbaik. Setelah konsep itu sudah bagus, sudah matang, fix antara konsep dan desain, langsung melakukan produksi. Produksi event tuh mulai dari produksi desain materi branding, publikasi, terus itu apa namanya memproduksi booth, memproduksi barang-barang custom yang dibutuhkan seperti itu. Dibuatlah semuanya. Termasuk juga publikasi dan lain-lain. Setelah publikasi, promosi, persiapan, perizinan dan lain-lain sudah selesai, lanjut ke loading event. Loading event itu biasanya H-3, H-2 di area venue tersebut. Nah, loading event ini dilaksanakan oleh IO, disupervisi juga IO, jadi klien tinggal melihat aja report-reportnya seperti apa. Setelah loading event selesai, biasanya kita akan melakukan yang namanya gladi. Habis itu gladi bersih, gladi kotor, gladi bersih, semua diselesai baru running event. Running event tergantung eventnya seperti apa. Kita ambillah konser tadi, biasa 1 hari, eventnya selesai, malam, habis itu kita langsung loading out. Jadi barang-barang panggung, sound system apa kita bongkar semua. Selesai semuanya, loading selesai, habis itu biasanya 2-3 hari kemudian kita akan kirim report. Nah, report itu macam-macam. Ada report itu berupa foto, atau ada video, ada juga report database. Database hasil dari konser tersebut atau dari kegiatan tersebut apa aja yang didapat seperti itu. Setelah itu selesai. Nah, itulah rangkaian event. Mulai dari undangan pitching, konsep sampai dengan acara dan juga report event. Nah, mungkin teman-teman nanya tuh, apa sih proposal loading in out? Kalau kita tanyakan seperti yang saya bilang tadi, jadi loading ya apa itu proposal, loading event, in out dan pitching itu awalnya berjalan. Jadi istilahnya sebelum kita melakukan event, kita biasanya pitching. Tapi itu biasanya pitching itu tender ya. Pitching itu biasanya dilaksanakan buat event-event pemerintah atau event swasta, tapi event swasta yang kliennya baru.
Tapi kalau klien-klien lama yang sudah tahu dengan IO tersebut sudah senang, biasanya tidak ada tender-tender lagi, tidak ada pitching-pitching lagi. Biasanya langsung ngebrief satu IO, dia sampaikan platform budget sekian, karena IO ini masalah kepercayaan. Jadi kalau sudah senang, trustnya juga sudah ada, jadi biasanya tidak pitching, dia tinggal menggunakan IO kita. Nah, terus itu proposal apa itu? Proposal adalah bahan-bahan yang kita tawarkan kepada klien, mulai dari konsep acara, desain, rundown acaranya, talent yang kita tawarkan dan lain-lain. Itulah proposal dalam event. Terus itu apa sih loading in out? Yaitu persiapan, mulai dari membuat apa nama produksi, loading, masukkan barang, masukkan sound system sampai dengan pembongkaran. Nah, kalau event sendiri ini saya jelaskan untuk strukturnya. Biasanya di suatu event, tadi yang saya lihatkan kan struktur dalam organisasi in-house perusahaan IO. Kalau ini adalah dalam suatu kegiatan. Nah, ada namanya project officer. Project officer itu adalah yang memimpin, yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Nah, di bawah PSC project officer ada PSC client. Nah, PSC client ini tentatif ya. Bisa jadi kalau eventnya itu kecil, biasanya project officer ini merangkap. Dia juga yang PSC client. Tapi kalau eventnya besar, biasanya kita ada siapkan lagi satu orang yang khusus menempel klien. Jadi klien itu apa aja koordinasinya ke satu orang, yaitu ke PSC klien ini. Tidak ke banyak tim. Jadi teman yang di bawah ini dapat satu komando. Jadi klien maunya misalnya panggung digeser atau pengen gapuranya di sini, pengen artisnya ini apa, koordinasinya ke PSC klien, nanti PSC klien akan menyampaikan project officer dan teman-teman yang ada di IO. Terus itu ada yang handle produksi. Nah, produksi ini yang handle memastikan vendor-vendor itu datang. Orang sound, orang orang rigging, orang genset, orang AC, orang kipas, orang meja, kursi. Semuanya dia yang handle, dia yang telepon, dia memastikan datang tepat waktu, dia memastikan tempatnya sesuai, posisinya sesuai, seperti itu. Terus ada lagi PAC event. PAC event yang ngurus masalah acara. Dia tidak ngurus produksi, dia ngurus di acaranya. Mulai dari rundown acara, talentnya siapa, dan lain-lain dia yang urus. Terus itu ada lagi satu namanya finance dan admin. Jadi tiga ini yang ngurusi produksi, yang ngurusi acara, sama yang ngurusi finance ini berbeda. Finance ini memastikan kebutuhan teman-teman nih, mau beli ini, mau beli itu, makannya apa, sama pastikan report-report kegiatan tuh lancar dari dia, seperti itu, dari finance dan admin. Terus itu di bawah PAC event itu ada show director. Show director itu yang menjalankan event. Jadi PAC event ini dia adalah PAC-nya, di bawahnya masih ada lagi show director itu yang ngurusi jalannya event di panggung. Terus tuh PAC equipment dan logistik ini mengurus kebutuhan logistik. Misalnya kebutuhan makan, kebutuhan baju, merchandise, lain-lain lah. Kebutuhan di logistik itu misal ATK, printer dan lain-lain itu urusannya di PAC logistik. Terus tuh PSC Talent. PSC Talent ini mengurus kebutuhan talent, mengurus talent. Mulai dari MC, penari, terus itu pembaca doa, artis, dancer, dan lain-lain. Semua yang urus ini PSC Talent. Dia yang hubungi, yang ngedilkan, yang memberitahukan kapan geladi bersih, geladi kotor, pakai baju apa. Terus itu harus ngomong seperti apa. Itu dari PSC Talent. Nah, terus ada lagi PSC yang ngurus masalah makanan. Namanya PSC F&B, akomodasi dan transportasi. Nah, dia yang handle. Terus itu ada juga bagian general FIR dan bagian permit. Nah, ini yang ngurus masalah kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Termasuk juga perizinan nih. Perizinan ke polisi, perizinan ke Polda, perizinan ke mana Damkar dan lain-lain. Terus ada lagi yang bagian desain. Nah, bagian desain yang bikin desain 2D dan 3D. Dia yang menghandle kebutuhan-kebutuhan desain nih. Kebutuhan desain misalnya mau desainnya seperti ini, seperti apa, nah dia yang bikin. Terus itu di bawah lagi ada namanya floor crew, ini yang mengurus di bagian floor, di lapangan. Seperti itu, terus ada all talent lokal dan nasional, nah seperti itu. Terus ada crew games, ini tapi tentatif ya, tergantung eventnya. Mungkin itu gambaran struktur kebutuhan pada saat event. Terus ditanya, tadi abang ngomong-ngomong talent nih, talent itu apa aja sih bang? Apa sih talent itu? Talent itu merupakan salah satu unsur dalam event. Talent bisa menjadi bagian penting dari meriahnya suatu event. Jadi kadang-kadang tuh kalau kayak konser itu talent itu yang utama.
Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain, talent itu hanya pelengkap. Misalnya kita mau ada seremonial atau launching produk atau launching atau grand opening gedung. Nah, talent itu pendukung. Tapi kalau kegiatan-kegiatan seperti konser atau penampilan-penampilan itu memang talent itu yang utama. Nah, salah satu contoh adalah MC, itu pasti tuh tiap event pasti ada MC. Terus itu dancer, dancer ini ada dua, ada modern dance, ada tradisional. Tergantung kebutuhan. Ada band, band itu macam-macam, ada akustik, ada band full band top 40 seperti itu. Terus tuh ada gue star. Gue star itu macam-macam, ada artis penyanyi, ada stand up comedy atau artis bintang film, apa aja itu adalah pemanisnya lah. Itu biasa dari luar. Terus ada juga aser. Aser itu penerima tamu. Misalnya kita datangin ke pameran-pameran mobil atau pameran-pameran produk ya, handphone atau apa, biasa kan ada SPG-nya tuh aser. Nah, itu mereka tuh yang apa yang menjelaskan tentang produk dan lain-lain. Nah, ini lima ini yang paling penting sebenarnya yang biasa ada. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalau kita mau tuh termasuk juga pembaca doa tuh termasuk talent. Terus itu kita ngomong masalah sulap itu juga masuk. Apa namanya terus badut, cosplay dan lain-lain tuh masuk talent. Jadi talent tuh macam-macam. Storytelling juga bisa jadi talent, ya macam-macam. Cuman ini yang gambaran besar seperti itu. Saya jelaskan lagi. Untuk perlengkapan event tuh apa aja sih Bang? Supaya event ini bisa berjalan lancar. Pertama tuh panggung. Panggung ini seperti gambar ini. Terus itu gate, sound system, tenda, lighting, backdrop. Nah, backdrop sekarang tuh ada yang pakai vinyl, ada juga yang pakai LED, genset dan lain-lain. Jadi itulah jenis-jenis perlengkapan yang dibutuhkan dalam event. Tapi ini masih banyak lagi. Di sini masih ada AC, kipas angin, meja, kursi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini materi promosi nih. Materi promosi itu biasanya ada baliho, ada T-banner, ada umbul-umbul. Nah, kadang-kadang orang selalu beda nih antara T-banner sama umbul-umbul. Kalau umbul-umbul itu biasanya terbuat dari kain. Ini contohnya nih. Tapi kalau T-banner itu biasa dari vinil. Seperti itu. Dan kalau umbul-umbul itu pakai bambu, kalau vinil itu biasanya pakai rangka besi atau pakai rangka kayu. Terus itu ada X-banner, ada spanduk, ada flyer, dan juga ada abort. Sebenarnya masih ada lagi materi-materi promosi lainnya selain yang saya tampilkan ini. Misalnya poster, ya masih ada ya poster, billboard, terus itu ada signboard, masih banyak. Cuman ini memang yang sering digunakan. Terus tuh setiap acara pasti kita butuhkan tenan pameran nih. Orang jual makanan dan lain-lain produk lah UMKM. Nah, itu biasanya setiap event mau itu konser atau mau pameran-pameran atau apapun itu, biasa kita ada apa tenan-tenan pamerannya. Terus tuh dokumentasi event. Dokumentasi event itu terbagi ada empat ya. Pertama foto, fotografer, ada video sinematik. Jadi sinematik itu video pendek. Jadi event kita satu hari dibikin jadi 1 menit, 2 menit. Terus yang ketiga video long shoot. Nah video long shoot ini biasanya videonya rekaman nih. Dari misalnya kita ada acara 3 jam ya, videonya 3 jam, tidak ada potongan seperti itu. Terus ada video drone, nah, seperti itu untuk dokumentasi acara. Sebenarnya masih ada lagi video-video highlight dan lain-lain, tapi yang lebih banyak sih yang empat ini. Terus tuh eh, after event kita biasanya butuh report tuh. Apa aja sih yang biasanya report itu buat event yang biasa kan kita tuh kalau event tuh kan biasa bayarnya kan belakangan ya. Ada yang ada DP, ada juga beberapa yang tidak pakai DP. Dia selesaikan event dulu, report selesai baru dia bayar. Rata-rata pemerintah seperti itu. Nah, kenapa klien itu butuh report? Itu buat laporan mereka ke pimpinan atau buat evaluasi mereka dan juga melihat nih event ini selama berjalan ini nih sudah sesuai target mereka enggak yang diinginkan. Apa aja sih isinya dokumen apa dokumen itu isinya apa? Biasanya jumlah peserta yang hadir, penjualan produknya berapa, kualitas produksinya bagus atau enggak, kualitas performa talentnya seperti apa, terus tuh kendala di lapangan apa, solusinya dilakukan apa, dan kesimpulannya seperti apa. Itu lebih detail lah, kita biasa report seperti itu.
Biasanya kita kirim ke report ke klien itu sesuai dengan komitmen kita ke klien. Ada yang minta 3 hari, 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Nah, biasanya kita sih kirimkan itu H+7 atau 7 hari lah setelah acara. Nah, report itu juga ada 3 jenis. Ada report real time. Report real time itu adalah report langsung. Zaman sekarang ini ada lagi. Jadi kita ada kegiatan langsung kirim ke klien atau naikkan ke medsos seperti itu. Kita kirim. Terus itu report cepat. Biasanya habis acara, misalnya acaranya sore, 1 jam kemudian kita udah kirim reportnya. Tapi reportnya itu dalam tadi jumlah peserta, jualan produknya berapa, tapi tidak detail. Kita kasih tahu aja. Nah, sisanya biasa pindah report. Nah, pindah report itu yang kita biasa memakan waktu 3 hari sampai 7 hari. Seperti itu. Itu untuk report. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk penjelasan singkat tentang IPindo ini, tentang event organizer. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya atau ada yang mau diskusi, saya persilahkan. Oke, silakan Siap. Mbak. Terima kasih banyak Bang Hari. Wah, ini kalau bisa dibilang ini dagingnya empuk banget nih, daging banget nih yang disampaikan sama Bang Hari ini. Karena memang ternyata selain menggeluti sebagai pengurus, udah terjun langsung dari zaman bahula ya Bang ya, bisa Ya, dibilang ya, betul. di zaman-zaman IO itu masih belum sekeren sekarang gitu, Ya, ternyata Bang Hari udah terjun langsung nih. Jadi udah mengalami, aku yakin banget asam manis pahit kehidupan IO gitu udah dirasakan pasti sama Bang betul, Hari. betul. Nah, kalau boleh merangkum tadi ternyata yang disampaikan sama Bang Hari bahwa ternyata di bisnis IO ini yang memang kreatif trainer masuknya gitu ya, kita itu diharuskan untuk memfasilitasi berbagai pihak gitu dari mulai vendor terus juga pihak-pihak gedung, perizinan, yang mana memang ini tujuannya untuk memudahkan klien gitu. Lalu untuk flow standarnya sendiri itu ternyata mulai dari awal banget bahkan kita akan mendengar nih apa yang diminta sih sama si klien itu sendiri dari briefingnya sampai nanti fiksasi hingga produksi dan eksekusi hingga reportnya gitu. Nah, dari sini eh, sebelum aku ngerangkum semuanya nih, mungkin teman-teman sudah pada penasaran ya Bang Hari ya sama insight-insight lebih lanjut nih. Mungkin aku pilih yang tadi udah sangat duluan angkat tangan. Ini Kak NF Aditya udah open cam juga. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya biar lebih interaktif. Boleh disampaikan Kak dari mana, terus juga mungkin menggeluti bisnis apa gitu ya, dan disampaikan pertanyaannya ke Bang Hari. Silakan Kak Adit. Tes suara saya terdengar, Kak? Ya, Terdengar Kak Adit, silakan. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Aditya dari Depok, Kak. Usaha saya UMKM di bisnis kulineran. Cuma mungkin belum lama merintis ya. Nah, terkait dengan penjelasan mengenai IO ini sendiri ya, ini juga mungkin sekilas sudah pernah saya dengar. Cuma mungkin untuk rincinya ini kan sudah dijelaskan oleh Kak Hari ya. Ya. Nah, uh, terkait ini juga, ini kan saya juga pernah baca ya dan ketahui kan salah satu isu yang cukup menarik ini kan sekarang ada namanya tuh green event ya. Nah, apakah saat ini klien sudah cukup melirik ya atau melihat potensi benefit dari ini? Karena kan uh, generasi saat ini sudah cukup aware dengan adanya isu-isu lingkungan dan apakah ini juga cukup menjanjikan apabila ditawarkan kepada misal perusahaan yang cukup established ya dan uh, pasarnya ini sekarang apakah memang masih seperti sebelumnya atau sudah trennya sudah berubah dan uh, kira-kira untuk IO-nya ini sendiri kan terkait dengan tema ya kreatif trainer ini. Nah, apakah memang untuk IO ini promosinya ini apakah memang uh, perlu masif atau terus menerus ini agar mungkin kita tetap menjaga
atau mungkin bahkan mempertahankan klien yang kita punya, Kak. Terus juga ada mengenai kan tadi ada slide ya mengenai talent. Nah, saya tuh kalau untuk terkait talent tadi kepikiran tentang namanya royalti ya. Nah, sekarang ini tren di OE ini setelah adanya aturan ini seperti apa? Apakah memang adanya mungkin ada perubahan yang cukup besar ataukah uh, atau hanya sedikit aja perubahannya? Uh, dan kira-kira apabila saya mungkin ingin memulai bisnis di IO ini sendiri, langkah fundamental atau penting ini seperti apa ya, Mas? Apakah memang uh, menyesuaikan dengan tren yang ada atau uh, disamakan dengan yang sebelumnya? Mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit, diborong nih Kak pertanyaannya. Oke, mungkin aku bisa ini lagi ya, ringkas di awal. Itu kurang lebih ada 4 pertanyaan ya, Bang Adit ya. Jadi pertama itu terkait dengan green event, ini gimana sekarang udaranya di sini tuh apakah memang hanya di beberapa kota tertentu aja sedang tren atau memang lagi marak-maraknya gitu diminta oleh klien. Lalu yang kedua itu terkait dengan promosi kalau nggak salah aku tadi ya, itu untuk mempertahankan klien dan mendatangkan klien itu seperti apa. Lalu yang ketiga tentang talent, bagaimana aturannya. Lalu untuk yang keempat adalah langkah dasarnya gitu untuk memulai bisnis IO itu sendiri. Boleh Bang Hari mungkin langsung dijawab atau mungkin kita kumpulkan dulu? Jawab aja langsung biar ini. Oke, siap. Terima kasih Bang Hari, Oke, silakan. ya terima kasih Mas Aditya. Jadi gini, kalau untuk sekarang ini kan jadi gini, kita tuh IO itu ada dua Mas untuk kerjaannya. Ada IO itu yang dia buat sendiri. Contoh nih, kita jadi promotor. Nah, kita bikin event nih, datangkan artis, kita beli sewa artis misalnya 100 juta, izinnya segala macam, habis 500 juta. Kita jual tiket. Kita jual tiket, kita cari sponsor nih yang mau bantu. Misalnya kita sukses nih, kita dapat 700 juta. Pengeluaran kita 500, nah kita dapat untung 200. Itu event yang kita create sendiri. Macam-macam, bukan hanya konser, bisa juga pameran. Kita lihat ini sekarang lagi marak nih orang senang dengan pameran tumbuhan misalnya. Kita bikin nih pameran tumbuhan, buka stand, orang jualan di situ, beli stand kita, atau kita jual stand makanan lah, orang makanan di situ. Nah, jadi dari biaya produksi dikurangi sama biaya sewa tenda, perizinan dan lain-lain, ada untung margin di situ. Nah, itu satu event yang kita create sendiri. Tapi ini risikonya besar, sangat besar. Tapi kalau untung juga lumayan. Nah, ada juga yang kedua, event yang kita jalankan punya orang. Contoh nih, Telkomsel mau bikin acara, dia yang siapkan duit, kita yang bikin anggaran, tapi kita pitching biasanya seperti itu. Dia pilih IO kita, nah kita ambil margin VIO biasanya 10-20% lah. Dan efisiensi yang lain lah, seperti itu. Nah, itu yang sampai itu yang kita jalankan sekarang. Tapi waktu awal-awal memang karena orang tidak kenal kita, biasanya orang tidak akan ngundang kita pitching. Kita apa? Biasanya kita mulai dengan ngadain konser sendiri, spekulasi lah seperti itu. Atau apa namanya ngadain pameran kita jualan-jualan apa, jualan tiket masuk atau jualan stand seperti itu. Kita dapat untung dari situ. Nah, menyangkut ke green event tadi, nah ini biasanya kalau green event ini kita ngikuti dari klien ya kalau sekarang. Jadi klien-klien itu biasanya ada beberapa klien itu yang tidak boleh nih kalau eventnya itu pakai styrofoam atau tidak boleh nih menggunakan bunga plastik atau tidak boleh nih di sini bebas rokok atau apa. Ada beberapa klien atau itu tergantung. Tapi kalau untuk event tentang green sendiri kita sudah sering bikin namanya Indo Green. Kita pernah bikin event Indo Green itu tapi dari kementerian. Rata-rata yang berbau dengan lingkungan itu rata-rata event-event dari pemerintah seperti itu. Nah, itu biasanya kalau kita sendiri yang buat agak susah karena peminatnya masih sepi lah. Tapi kalau yang bikin pemerintah, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan biasa seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara mempromosi? Mungkin di awal itu
Biasanya sih saya kan dari 2006 ya. Mungkin sudah 19 tahun ya. Dari 2006 sampai 2025 ini kurang lebih 19 tahun. Nah, itu memang susahnya itu setengah mati itu untuk menjaga. Tapi begitu kita melewati 8 tahun pertama, itu sudah enak. Kenapa? Karena kita sudah menguasai pasar lah. Ibaratnya orang sudah tahu, oh IO-nya ini siapa, pemerintah dan klien-klien kita juga yang sudah kita kenal kita, mereka tidak perlu pitching lagi. Jadi mereka ada anggaran, dia tinggal kontak kita. Karena dia suka sama kita. Kenapa? Kita punya standar, report bagus, koordinasi bagus, di telepon jam 1 malam, jam 2 malam, dia revisi desain misalnya, hari ini besok mau event tiba-tiba revisi desain kita bisa apa segala macam. Nah, itu salah satu nilai plus. Kenapa klien itu pakai kita? Karena kita bisa bisa dadakan, kita bisa kurang lebih, harga juga fleksibel, report bagus, dan event aman. Nah, seperti itu. Intinya kalau di dunia event ini, karena ini dunia jasa, yang penting itu adalah komitmen kita. Komitmen kita, kecepatan kita, sama kreativitas kita memberikan konsep-konsep yang baru. Begitulah caranya supaya kita bisa bertahan. Kalau promosi, sampai sekarang saya tidak ada marketing nih. Kenapa? Karena kerjaan datang terus, alhamdulillah. Jadi tiap bulan itu ada terus. Jadi kita tidak sempat lagi meng-hire marketing untuk mencari job. Beda sama jualan-jualan produk lain ya. Jadi kita tidak perlu lagi, karena dari pemerintah, dari swasta, mereka sudah pernah pakai kita, cocok. Mereka akan pakai pakai kita terus dan mulut ke mulut. Dari klien ini ke sini, dari Pemprov, kementerian, Pemkot, macam-macam seperti itu. Terus masalah royalti musik dan talent. Jadi gini, memang 6 bulan kemarin tuh jadi isu nasional ya. Kita juga dari Asosiasi Ipendo sempat komunikasi ke pusat. Karena masih belum jelas. Karena masih belum jelas masalah royalti, kita sempat nih datangkan Ari Lasso, tapi mau nyanyikan lagu Dewa, dia harus bayar royalti lagi nih 5 juta per lagu misalnya ke Ahmad Dhani. Seperti itu. Nah, itu biasa dimasukkan di penawaran. Dan juga ada juga beberapa musik-musik yang kita tidak bisa tampilkan. Dan kita juga biasa ada band-band yang kita sewa, mereka menggunakan musik-musik band-band nasional. Seperti itu. Akhirnya kemarin kita kan sudah diputuskan ya, kayaknya sebulan lalu ya sama DPR ya, bahwa kalau orang mau pakai pakai aja. Jadi kayaknya untuk isu musik royalti sudah tidak terlalu berpengaruh. Jadi kalau orang mau nyanyi, anak-anak band mau nyanyi lagu band, terus kita nyetel musik di acara tidak masalah. Seperti itu. Ini untuk yang, tapi tidak tahu nih kalau misalnya ada update lagi. Terus yang terakhir, pertanyaan bagaimana sih memulai bisnis IO? Kalau saran saya, Mas Aditya, mulailah dengan yang saya ceritakan tadi, event mandiri. Lihat dulu, kira-kira di tempatnya Mas ini ada peluangnya apa nih? Misalnya kita bikin tiap Jumat, Sabtu, Minggu, ada lapangan kosong, kita tanya yang punya lapangan, kita sewa, kita cari orang tenda, kita pasang tenda, panggung, musik, baru kita jual stand-stand. Kita undang anak-anak muda di situ datang. Nah, kita untungnya dari mana? Untungnya dari penyewaan stand, sponsor. Bisa jadi kalau memang mau itu di tiketing juga bisa, kalau acaranya betul-betul menarik, seperti itu. Tapi kalau kita tiba-tiba bikin perusahaan baru tawarkan ke klien, pasti mereka agak susah. Karena mereka lihat dulu, kita pernah bikin apa sih? Kenapa dia mau pakai kita? Seperti itu. Kecuali Mas Aditya punya orang dalam. Misalnya Mas Aditya ini anaknya bosnya Indibis, mau bikin event ya tinggal bilang, Pak, kalau ada event-event, nah saya ada bikin IO nih. Bisa enggak Pak? Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk mulai awal agak berat. Jadi kalau mau adalah kita create sendiri. Mau bikin apa? Atau sekarang ini lagi artis naik daun nih. Contoh nih, Reza Juan. Yang lagunya Tak Boleh Boleh atau apa namanya, Pica-Pica. Nah, kita datangkan mungkin masih murah ya, harganya masih murah, yang datang juga sedikit, kita tarik tiket, penontonnya banyak mungkin. Cuman saya sampaikan harus hati-hati karena banyak teman-teman saya memulai bisnis konser atau pameran akhirnya bukan untung tapi rugi. Jadi betul-betul dulu dipahami. Tidak bisa kita asal emosional aja. Harus harus dipikirkan baik-baik. Oke, mungkin itu aja jawaban dari saya untuk 4 pertanyaan ini. Terima kasih, Mas Aditya. Siap, terima kasih banyak Bang Hari. Dan semoga menjawab ya untuk Kak Adit. Ini aku bantu rangkum sedikit bahwa ternyata memang kalau kita itu mau
mulai untuk membangun bisnis I.O. memang harus dari dasar dulu ya Kak, yaitu dengan kita membuat event mandiri untuk kita bangun portofolio agar nanti lebih dikenal lagi gitu sama calon-calon klien kita. Lalu tadi jika untuk green event itu memang biasa sesuai permintaan nih dari si kliennya. Lalu setelah itu untuk promosi sendiri eh, ternyata memang ada banyak cara gitu ya, dan salah satunya kita memang harus pertama menjaga reputasi. Dengan menjaga reputasi artinya kita diberikan testimoni positif nih, jadi kita akan direkomendasikan sama bisnis-bisnis lain. Lalu selain itu kita juga sebagai penyedia layanannya harus responsif dan juga komitmen serta memberikan inovasi-inovasi dan ide-ide kreatif seperti itu. Nah, lalu untuk talent itu sendiri bisa selalu dan royalti musik tadi ya bisa selalu kita lakukan update gitu, update knowledge terkait dengan isu yang terjadi dan aturan yang berlaku seperti itu. Semoga menjawab Kak Adit dan kita bisa move ke penanya selanjutnya. Ini aku lihat ada Kak Sandra Dewi yang udah raise hand tapi belum open cam ya. Mungkin aku bisa minta open cam dulu Kak Sandra, boleh? Sambil aku menunggu kakaknya open cam, aku akan bacakan pertanyaan dari yang lain dulu ya Kak Sandra Dewi sambil aku buka di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Kak ini Bang Hari, dari Kak Ahmad Baihaki. Jadi dari Kak Ahmad Baihaki bertanya bahwa ini agak relate nih Kak sama yang tadi pertanyaannya. Jadi bagaimana seorang creative planner dapat menggabungkan intuisi kreativitasnya dengan analisis data yang mendalam untuk mengambil keputusan strategis. Jadi tidak hanya efektif secara bisnis, tapi juga menjaga orisinalitas sebuah ide. Karena kita kan berbicara kreatif planner ya, Bang Hari ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada ide yang mungkin berbenturan gitu sama apa yang dimaui klien gitu. Sedangkan dari kita pihak IUNI sendiri merasa bahwa kita punya pengalaman nih atau mungkin kita punya ide yang sesuai nih. Nah, itu gimana tuh Kak biar bisa ketemu di tengah gitu Kak antara ide dan juga permintaan. Boleh Kak ini di share tips dan triknya silakan. Jadi bagaimana menyikapi tentang apa tadi tuh antara ide dan permintaan? Maksudnya seperti itu ya? Iya, jadi eh, gimana kita tuh bisa akhirnya menjaga apa yang diminta dari si klien, tapi juga tidak meninggalkan sisi kreativitasnya kita nih Kak, Oke, gitu. Sebagai oke, itu. oke. Terima kasih. Jadi gini, biasanya klien itu kan punya jutlak ya. Mereka tuh punya jutlak. Biasa klien itu ada event yang rutin dia bikin. Dia itu sudah bikin misalnya 10 kali itu. Misalnya mereka selalu di perusahaan tambang nih, mereka selalu bikin yang namanya family gathering lah buat karyawan-karyawannya. Nah, mereka biasa itu meminta ide kreatif dari kita. Tahun lalu misalnya konsepnya tema anak SMA, misalnya mereka pakai baju anak SMA. Sebelumnya mungkin dia pernah temanya itu di pantai. Nah, kadang-kadang mereka minta nih ke kita nih, kita mau tahun ini temanya seperti ini nih. Nah, kita disuruh bikin konsep. Kita konsepnya apa? Misalnya konsepnya jungle atau konsepnya misalnya kita bikin di apa namanya industrial seperti itu. Tergantung. Walaupun tempatnya itu di ballroom, tapi kan desain dari desain gate-nya, desain panggungnya, nah itu kita yang bikin. Nah, kalau untuk permintaan sebenarnya gini, kalau kita sudah masuk di dunia industri, memang kita sudah mengkesampingkan lah yang namanya idealis kita ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa klien itu yang punya jutlak, memang dia maunya seperti ini. Kadang-kadang kita cukup menyampaikan, Pak, cantiknya begini, bagusnya begini, rapinya. Kadang-kadang mereka tetap yang menentukan seperti itu. Tapi setiap yang mereka minta yang tidak sesuai dengan kita akan sampaikan dulu. Tapi ujung-ujung tetap mereka yang apa yang utama. Kecuali nih, mungkin teman-teman tahu lah ya namanya Wisnu Tama ya. Nah, Wisnu Tama itu kan Pak Jokowi kalau misalnya minta misalnya acara KTT atau SEA Games, mintanya ke Wisnu Tama. Nah, Wisnu Tama tuh yang konsep semua, mau SEA Games seperti ini, opening SEA Games, G20 seperti apa. Nah, biasa Pak Jokowi tinggal ngelihat seperti itu. Tapi ada beberapa klien yang tidak seperti itu. Mereka sudah punya konsep ini,
ya kita yang disuruh menjalankan. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi tergantung kliennya, yang pertama, yang kedua tergantung eventnya apa seperti itu. Tapi kita karena kita berdiri di dunia industri kreatif, kita wajib memberitahukan konsep-konsep apa aja yang kita. Tapi intinya tetap yang bayar kita nih, yang menentukan seperti itu. Itu yang paling teman-teman harus tahu. Kecuali kita bikin event sendiri, ya terserah karena pakai uang kita, rugi untung kita semua. Nah, kalau kita sudah dibayar ya otomatis kita yang menentukan. Apa kita terpaksa ngikut seperti itu. Oke. Mungkin itu Mbak. Siap. Berarti memang pakai konsep ini ya, Bang ya. Pembeli itu adalah raja gitu. Jadi Ya, kita perlakukanlah seperti klien itu sebagai iya. raja kita gitu. Karena memang kita dipekerjakan lah istilahnya gitu ya, Bang Iya, Arya. seperti itu. Gitu, teman-teman. Dan memang sebagai bentuk tanggung jawab tadi juga karena kita pelaku pelaku usahanya, pelaku industri kreatifnya juga eh, ada sebuah keharusan gitu ya Kak ya untuk memberikan saran-saran atau ide-ide jika memang dibutuhkan seperti itu teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Kak Bayi Haki. Nah, ini Kak Sandra gimana? Apakah bisa open cam atau open mic aja kali ya? Pertanyaannya aku batasi jadi satu pertanyaan aja ya Kak Sandra biar yang lain kebagian. Boleh disampaikan pertanyaannya Kak? Ya, halo. Ada suaranya, maaf. Iya, sudah terdengar Kak. Selamat siang, Pak Hari. Iya, masuk. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandra, saya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pekerjaan saya sekarang di finance, cuman memang saya basicnya itu dari ilmu komunikasi, jadi untuk IO sendiri saya memang pernah bikin. Udah lama sih gitu dengan teman-teman. Tapi yang mau saya tanyakan di sini, ini kan kita lagi ada di masa perkembangan AI dan juga teknologi imersif ya Pak. Nah, itu bagaimana sih perannya event organizer akan berubahkah atau apakah teknologi ini bisa berpotensi menjadi kompetitor yang menggantikan kreativitas manusia atau bahkan justru bisa menjadi kolaborator yang memperkuat unique value proposition sebuah IO agar menonjol di pasar gitu. Karena kan kita semakin lama ini kan bukan hanya kreativitas manusia yang kita rundingkan. Biasa kan kita juga bisa, apalagi zaman sekarang bisa dengan mudahnya kita mendapatkan ide-ide kreatif dari AI dan juga kan kita bisa menggunakan teknologi imersif kayak VR dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana sih biar bisa dikemas dan bisa juga untuk memperkuat unique value proposition dari CEO itu sendiri gitu. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Ya, Mbak Sandra. Jadi, terima kasih Kak ya, Sandra. Boleh langsung dijawab Kak, ya. silakan. Jadi kalau sebenarnya dunia AI itu belum terlalu pengaruh untuk mengganggu dalam segi negatif, mengurangi kerjaan kita ya. Sebenarnya kalau di dunia AI ini malah banyak membantu. Contoh dalam membuat konsep, kita selalu menggunakan AI sekarang. Teman-teman menggunakan AI ini. Kadang-kadang kalau bingung, bikin logo, bikin desain, tinggal bikin prompt-nya, dibuat, kita dapat nih. Tapi kita bikin beberapa seperti itu. Jadi yang proposal konsep itu biasa kita butuh waktu 3 hari, 2 hari, ini sehari aja jadi. Karena kenapa? Karena sudah banyak dibantu dengan AI. Termasuk juga kalau kita kan ada tim media medsos ya. Kalau kita event itu kan pasti ada tim medsosnya ya. Itu kayak caption apa namanya, captionnya itu yang buat semua dari rata-rata dari AI seperti itu. Terus itu teman-teman yang desain juga, desain-desain 2D itu rata-rata sekarang banyak yang minta tolong AI, tapi memang tidak banyak, mungkin sekitar 20-30% lah, tapi sisanya itu memang kita ambil dari memang buat sendiri seperti itu. Karena dan untuk di industri event sendiri, untuk tampilan-tampilan visual di LED dan lain-lain juga kita ada beberapa kita menggunakan AI. Tapi memang tidak bisa menggantikan panggung, sound system apa. Untuk sekarang belum lah untuk itu. Dan untuk apa sih namanya? Untuk di dunia teknologi yang sekarang ini kan kayak undangan digital itu sudah membantu pakai QR, sistem pembayarannya semua pakai kris. Nah, itu dunia-dunia teknologi seperti itu banyak membantu kita, termasuk juga dalam pembuatan pelaporan-pelaporan dan lain-lain juga kita sangat membantu. Cuman untuk sekarang di lapangan itu belum, ibaratnya AI masih belum mengganggu, tapi malah banyak membantu kita dalam hal tools-tools lah dalam pembuatan konsep, khususnya konsep sih sama laporan-laporan. Tapi kalau dieksekusi lebih banyak
membantu pada waktu tampilan-tampilan di LED atau di visual-visual yang kita pengen tampilkan. Mungkin itu Mbak untuk yang apa perkembangan AI untuk IO ini seperti apa. Oke, ada lagi Mbak? Oke, siap Bang Hari, terima kasih banyak. Jadi berarti memang justru gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri ya Bang Hari ya. Jadi Iya, kita jangan merasa tersaingi gitu, bahwa dengan adanya betul. teknologi justru kita dibantu gitu, kita bisa berkolaborasi dengan teknologi itu sendiri. Dan untuk Kak Sandra, semoga menjawab ya Kak jawaban dari Bang Hari. Kita izin move ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku lihat ada yang pasti pengen ditanyakan juga nih sama peserta lain. Jadi ada pertanyaan dari Kak Karunia Agustiani. Jadi Kak Karunia tanya, bagaimana sih Kak tips memilih partner dalam I.O. yang kita bangun seperti partner di bagian vendor panggung, sound, dan sebagainya agar bisa terjalin kerjasama yang baik dan tidak ada kesalahan fatal yang merugikan bisnis karena partner vendornya bermasalah. Seperti itu. Nah, gimana nih Bang Hari? Boleh share mungkin pengalamannya? Nah, memang sebenarnya kalau itu sih kalau baru-baru memang kita harus banyak referensi ya. Waktu kita baru tuh kita nggak boleh. Mungkin kalau di produk kan kita biasa kalau beli di Shopee atau di Tokopedia kan bisa lihat dari komentar-komentar atau apa ya. Cuman kan kalau di dunia nyata seperti ini yang paling bagus adalah kita tanya langsung. Biasanya kalau kita mau tanya sound yang bagus, kita punya kenalan band atau MC kita tanya. Kamu kalau pakai band biasanya bandmu biasanya pakai soundnya dari mana? Atau tanya hotel. Misalnya kamu mau ngadain di hotel, minta rekomendasi dari hotel. Seperti itu. Atau kalau semuanya gitu. Kalau kita baru, tapi kalau kita sudah kayak kita nih udah 19 tahun, kita biasanya sudah tahu nih, oh kalau untuk yang ini soundnya ini. Kalau mau cari sound yang bagus ini tapi mahal. Mau sound yang apa namanya yang bagus tapi tidak terlalu mahal yang ini. Mau pakai lighting ini. Nah, terus rata-rata itu memang kalau kita sudah lama seperti ini kita bisa nih pesan panggung, pesan sound itu tanpa bayar. Pakai nama kita aja, kita telepon, oh dari friend nih, langsung datang. Habis acara baru bayar. Tapi biasanya kalau yang baru-baru itu nggak bisa. Karena rata-rata vendor-vendor itu apa rata-rata vendor itu kesian kan. Mereka tuh kadang-kadang bikin panggung, bikin sound, datangkan sound di DP baru 50%, acaranya nggak jadi karena penontonnya sepi, yang beli tiket sepi misalnya. Atau terjadi masalah. Nah, biasanya mereka vendor-vendor itu kebetulan kan vendor ini kan di bawah asosiasi vendor juga ya. Kadang-kadang mengeluhkan kalau IO baru itu seperti itu. Jadi kadangkala mereka pasti minta cash. Jadi sebelum acara minta lunas, semuanya minta lunas. Karena sering kejadian kalau IO baru itu seperti itu. Tapi tidak semuanya. Itu kembali ke orang-orangnya ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi cara memilihnya itu tadi kita tanyakan referensi ke orang-orang venue, orang talent-talent acara. Mereka tahu tuh yang mana yang bagus, mana enggak. Atau tanyakan langsung ke IO bisa juga seperti itu. Mungkin itu caranya memilih. Kita akan tahu seperti apa. Ya, Siap, siap. Berarti memang harus memperbanyak referensi gitu tadi iya ya Kak. Dan betul. perbanyak referensi berarti harus banyak koneksi dan teman juga Ya nih ya. betul, Karena betul, betul. pada akhirnya kan kadang-kadang kita tuh dapat klien, dapat vendor, dapat partner jadi teman juga gitu. Jadi Iya, mungkin kita juga bisa memperbanyak koneksi gitu sama orang. Jadi gitu teman-teman. Atau tadi juga yang dikasih tips sama Bang Hari, mungkin kita bisa malah meng-create sendiri ya Kak ya, si iya, jasa vendornya itu sendiri agar ya kita jadi bisa uh, memastikan kualitasnya dan juga trust-nya itu, kepercayaannya itu juga. Seperti itu. Semoga menjawab ya tadi dari Kak Karunia. Ini masih bisa kan Kak untuk kita tanya jawab Kak? ya masih bisa, masih bisa. Oke, ini banyak banget soalnya nih Kak yang nanya nih. Dan yang bergabung masih 90-an dari tadi, Alhamdulillah semoga pada ini ya, pada menyimak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rama nih Kak di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi menghadapi persaingan harga di pasar I.O., di mana banyak penyedia lain yang mungkin menawarkan biaya lebih murah, sementara kita mau tetap menekankan kualitas dari ide dan juga eksekusinya gitu. Tapi biayanya ternyata lebih mahal gitu di kita. Nah, itu gimana tuh Kak untuk menyikapi atau ada strateginya nggak nih Kak? Oke, jadi sebenarnya gini, itu kembali ke klien ya. Ada klien itu yang tidak pikir harga. Yang penting kualitas bagus, konsep bagus. Ada yang seperti itu. Mereka meng-hire kita itu karena kita dia tahu kreatif.
ya seperti misalnya event-event misalnya launching produk atau kalau pemerintah tuh misalnya MTQ atau misalnya PON, mereka tuh punya anggaran tuh puluhan miliar, ratusan miliar, miliaran lah. Nah, mereka tuh nggak mikir masalah harga, yang penting konsepnya bagus, harganya bagus. Atau ada beberapa acara-acara swasta, mereka lihat di situ, konsepnya bagus seperti itu. Ada juga orang, beberapa klien yang budgetnya terbatas. Makanya kita itu melihat itu tergantung. Kalau dapat klien yang A, nanya dulu nih mau budget atau konsep Pak. Oh, saya mau minta konsepnya bagus tapi budgetnya sekian. Kita sesuaikan. Ada juga yang oh budget nanti nas nomor 2. Biasa tuh perorangan nih, misalnya bos tambang atau pernikahannya bos siapa gitu. Dia nggak pikir, yang penting acaranya sukses. Dia nggak mikir masalah harga. Yang penting, tapi kan tetap kita tetap kirimkan penawaran sesuai dengan harga lah. Maksudnya bisa kita untung, tapi mungkin juga kita harus batasi, sesuaikan lah, menyesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau dibilang bandingkan, karena dunia IO ini kan tergantung kliennya ya. Ada yang minta yang budget, ada yang minta sama kayak hotel lah. Kita mau nginep di mana gitu kan? Kita ada yang mewah, ada yang biasa, ada yang ini ya seperti itu. Nah kita lihat. Jadi kalau kita di dunia profesional, kita nggak bisa lagi idealis. Kita sudah punya tim yang bagian kreatif, ada juga yang budget, ada yang ini terserah. Ada juga yang fokus di selling nih, mau jualan aja. Pokoknya jualannya produknya harus laku nih. Misalnya ada launching produk apa, pengennya laku. Bagaimana caranya, minumannya atau apa seperti itu. Atau kita ada direct selling nih, pakai mobil keliling ke pasar-pasar itu seperti itu. Jadi dunia IO ini bukan dunia pertunjukan aja, tapi macam-macam. Mulai dari selling produk, promosi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kalau kreativitas tetap itu pasti itu yang utama. Karena memang itu dibutuhkan seperti itu. Itu kalau tadi ditanyakan antara bagaimana kita mempertahankan dengan persaingan dan lain. Kalau untuk persaingan dosa takut. Karena kenapa? Karena tadi saya bilang kita menyesuaikan. Pada waktu klien bertanya kita tanyakan dia mau apa. Kalau mau main di budget memang agak susah. Nah makanya Prince Production ini 10 tahun terakhir kita sudah punya divisi lain buat menghadang yang tadi yang ditanyakan, misalnya kompetitor IO yang harganya banting-bantingan. Akhirnya kita bikinlah divisi tenda, kursi, panggung, sound system. Kita punya nih anak perusahaan. Jadi kita tuh namanya HK Group. HK Group tuh punya beberapa perusahaan yang salah satunya dari Friend IO, ada juga penyewaan LED, dokumentasi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada klien yang minta konser artis slang misalnya, ya kita pakai sound system teman-teman vendor lain, kita nggak pakai punya kita. Tapi kalau yang eventnya gebrek pasar, acara-acara di pasar atau acara-acara di mall yang kecil-kecil, ya itu kita pakai alat kita sendiri. Kenapa? Karena menekan harga seperti itu. Jadi intinya fleksibel. Jadi kalau kita mau bertahan, kita nggak boleh idealis, harus fleksibel dan harus menambah divisi. Divisi-divisi baru yang bisa kita pakai untuk memangkas anggaran-anggaran tadi seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Ya, ini ada pertanyaan yang kurang lebih menjadi lanjutan nih Kak dari jawaban Kak Bang Hari tadi. Jadi tadi kan sudah disampaikan ya jawabannya terkait gimana sih kita mengakali. Nah, ini pertanyaan dari Bang Aldi Sanpiero ini adalah strateginya apa Bang agar tetap bisa kreatif tapi tanpa mengorbankan realitas bisnis maupun kualitas acara? Karena mungkin pertanyaan ini datang dari mungkin IO yang masih kecil mungkin gitu ya Bang. Mungkin SDM-nya tidak tidak besar gitu. Nah, gimana tuh Bang? Apakah memang kita harus ya udah kasih vendor yang kita mampu aja atau kita nego-nego atau gimana tuh Bang? Ya, kalau sebenarnya gini, itu sih kita tergantung ya. Makanya saya bilang tadi, eh, kalau masalah kita dapat klien nih harga misalnya total 10 juta. Ya kita namanya kita mau untung kan, namanya kita usahakan pasti untung ya. Mau berapapun itu harus untung. Nah, kita akan nego nih pendekatan personal ke beberapa vendor, vendor panggung, vendor sound apa kita nego-nego. Ya kalau bisa dapat 8 juta dari semua item seperti itu. Kita harus nego-nego semuanya. Tapi kan kadang-kadang beberapa vendor itu tidak mau. Ah, ini siapa sih tiba-tiba minta ini apa sih? Nah, kita harus pendekatan, ngobrol, ketemu, ngopi,
ngajak mereka ngobrol, apa waktu mereka lagi ada masang panggung atau masang sound, kita datangin ke sana, kita ajak ngobrol dulu. Karena harga untuk di dunia event ini fleksibel. Kadang hari ini dijual sound system 10 juta, besok 6 juta, bisa 7 juta. Mereka tuh fleksibel, tergantung siapa nih. Kalau dia cocok sama kita, bisa diatur. Karena kan itu kan barang sewa ya. Namanya barang sewa tuh kan dia sudah beli ya. Beda tadi bahan baku kayak makanan ya. Itu kan bahan baku yang anu bisa basi, bisa apa. Ini enggak. Yang penting dia tidak rugi waktu ngangkat barang sama bayar karyawannya. Seperti itu. Nah, awal-awal saya juga seperti itu. Negonya bisa-bisan, sound system, datangin orang ngajak ngopi, datangin sampai 4 sampai 5 kali ke rumahnya buat bisa dapat harga, pendekatan sini bawa yang kenalannya dia. Oh, kamu kenal sama ini ada, tolong Bang negokan. Nah, kali itu. Awal-awal seperti itu. Tapi sekarang kan sudah enggak. Waktu bisnis awal seperti itu. Karena kita punya anggaran terbatas dari klien cuma 10 juta. Kalau kita menggunakan harga standar kan enggak ada untung kita atau malah rugi. Nah, akhirnya kita nego lah seperti itu. MC juga. MC yang biasanya dia punya rate 2,5 juta, kita nego-nego-nego mungkin bisa 500 ribu, 750. Itu kan kedekatan emosional. Disitulah seninya kita negosiasi. Jadi di dunia IO ini sama di dunia bisnis yang lain. Negosiasi itu penting sekali. Nah, karena itu apalagi di tempat barang-barang sewa. Itu harga itu bisa naik turun tergantung. Seperti itu. Beda tadi bahan baku ya kayak beli pupuk kah, beli apa, beli ini kan itu memang bahannya sudah ada ya atau beli komputer itu nggak mungkin. Tapi kalau barang sewa itu bisa kita nego lah. Itu kembali ke teman-teman. Apalagi talent band apa semua artis itu bisa nego. Itu kembali kedekatan seperti itu. Iya, Itu Mbak. berarti memang kalau memang belum ada resource atau biaya yang cukup gitu untuk kita invest di barang gitu ya Bang ya. Berarti memang kita harus punya skill itu tuh tadi Ya, teman-teman. betul. Itu Negosiasi. semua, betul. Itu semua harus ada tuh di bisnis manapun harus seperti itu. Karena Mm-mm. kalau ndak ada itu susah kita menego-nego seperti itu. Ke klien juga kita harus jago nego. Misalnya kliennya nego harga nih, kita punya platform 100 juta, dia nego 80 juta, kita nego lagi, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita kasih produknya ini. Nanti artisnya ini loh, Pak. Kalau saya kasih 80 bisa, tapi artisnya ini gitu. Intinya di bisnis itu negosiasi itu utama lah. Entah itu kita nego ke klien kita yang ngasih kita anggaran, kita nego ke talent-talent kita yang ngisi acara, atau nego ke vendor-vendor kita, supplier-supplier kita itu penting. Tapi itu di dunia yang jasa ya, karena jasa tuh harganya betul-betul jangan kaget. Jadi klien tuh kadang-kadang pernah nelpon saya ini nggak pakai IO, tapi kok saya habis ngadain gathering sampai 100 juta ya. Saya pakai IO, nggak pakai, saya pakai IO malah lebih murah, sampai 80 juta. Kenapa Pak? Nah saya tanya langsung, Bapak waktu pakai ini soundnya siapa? Oh saya pakai sound A. Berapa Bapak bayar? 10 juta. Nah, kalau sama saya, Bapak lihat penawarannya berapa? Kok 6 juta ya, Mas? Nah, itulah bedanya. Karena kalau sama saya, dia kasih harga sekian. Kalau sama Bapak sekian. Nah, itulah. Karena kan dunia sewa menyewa ini kan harganya itu kan tergantung yang tukang sewa lah. Seperti itu. Apalagi langsung ke ownernya. Kalau ke anak buahnya nggak bisa. Karena harga sudah ada price list-nya kan. Seperti itu. Mungkin itu kali tips-tipsnya kalau untuk ini. Apa namanya? Mulai Iya. berbisnis. Tapi bisnis apa aja sih? Bukan cuma IO, apa Mm-mm. aja memang harus jago nego. Seperti itu. Jago nego sama tadi membangun kedekatan Ya, personal gitu ya Bang ya, ya. itu yang Karena penting. itu juga penting tuh. Kadang kita tuh deket sama orang terus bisa jadi customer kita cuman karena kita baik gitu loh. Bukan Betul. kalau kita pendekatannya Bukan atau berarti mungkin harga cara lah. ngomong. Mm-mm. Iya, kalau misalnya cara ngomong kita juga nggak enak didengar gitu ya Bang. Nah orang juga Iya, mungkin nggak suka betul. ya Bang ya. Betul. Oke, siap siap siap. Ini tadi semoga menjawab ya Kak Aldi. Dan aku ada pertanyaan terakhir nih, Bang, dari para audiens kita. Atau mungkin ada yang ingin bertanya dari para sobis di sini secara langsung, boleh banget masih bisa satu pertanyaan. Tapi kalau belum ada, aku bacakan dari yang di kolom komentar nih. Ini, jadi pertanyaannya adalah, Bang, pemula untuk membangun bisnis IO, apa ya tipsnya untuk membangun personal branding biar lebih dikenal dan dipercaya? Seperti itu. Gimana nih, Bang? Apa, Pak? Sorry. Gimana caranya agar lebih dikenal dan juga dipercaya dari personal branding yang kita bangun? Apa nih yang harus dilakukan nih? Oh, itu. Kalau itu sebenarnya sih kita harus buktikan dulu ya. Jadi kita nggak bisa cuman ngomong nih, saya bisa ini, bisa itu.
Kita harus menjalankan suatu proyek sukses dan dikenal orang. Tapi kan memang nggak semua proyek kita tuh dilihat orang ya. Biasanya yang tahu kan biasa teman dekat kita atau klien kita. Tapi dengan dunia medsos sekarang, ada IG, TikTok, dan lain-lain, kita bisa nih. Habis kita menjalankan event, kita ambil videonya, kita edit sinematiknya, kita sebar di medsos, mulai itu IG, TikTok, Facebook, dan lain-lain, atau di YouTube seperti itu. Dari situ orang akan lihat, siapa nih yang adakan eventnya keren nih, seperti itu. Nah, kalau orang sudah tahu, otomatis kan dia akan kontak kita nih. Atau bisa jadi contoh lah buat mau event-event seperti apa. Karena kalau kita belum membuat suatu kegiatan dan sukses, kita belum bisa nih menciptakan personal branding perusahaan kita. Tapi kalau sudah kita pernah bikin sukses, tinggal kita promosikan aja supaya lebih bagus. Apalagi kalau kita sering mengadakan event-event besar, orang-orang akan lihat nih seperti apa. Cuman memang untuk di IO sendiri itu memang apa ya? Sebenarnya kedekatan sih, kedekatan dan kepercayaan dari klien sih. Kalau masalah branding itu biasanya sih beda ya sama produk ya. Misalnya saya punya produk susu, brandingnya ini, atau saya punya rumah makan A, terkenalnya ini. Kalau IO tuh dia lebih ke dia dipercaya nih sama si IO tersebut. Harganya murah atau harganya bisa menyesuaikan, tapi kualitasnya bagus seperti itu. Dan mereka akan memakai kita sering lah seperti itu. Tapi kalau untuk melakukan branding nanti pelan-pelan akan ada seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Siap, siap. Berarti memang kalau iya kurang lebih produk, tapi ini adalah manusia gitu ya Bang. Jadi biar Iya, dipercaya kita orang-orangnya yang di dalamnya harus berkualitas. Dan caranya dengan apa? Dengan tadi tuh branding bisa kita lakukan di sosmed, tapi sebelum itu juga kita harus mengerjakan nih apa yang akan kita share gitu kan. Kalau misalnya betul. tidak ada yang dikerjakan gitu. Dan dengan kita share artinya kita akan membangun portofolio, terus juga itu sebagai bentuk marketing juga gitu untuk menarik pelanggan baru maupun juga eh, kepercayaan dari mereka seperti itu. Nah, ini alhamdulillah Bang, kita udah sampai ke akhir acara. Dan buat teman-teman yang bergabung dari awal, terima kasih banyak. Ini setelah ini masih ada kuis ya. Jadi nanti setelah ini akan aku buatkan undian nih spin wheel. Jadi yang tadi sudah mengisi absen bisa berkesempatan untuk memenangkan kuisnya. Dan selain itu juga nanti kita minta feedback nih dari teman-teman. Jadi nanti kita akan kirim link yang mana ada pertanyaan yang bisa teman-teman isi gitu untuk mengirimkan feedback dari acara hari ini. Dan kalau boleh aku rangkum nih dari mulai materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan teman-teman dan juga dijawab oleh Bang Hadi hari ini adalah bahwa di Creative Trainer itu ada banyak sekali aspek dan juga proses gitu. Tapi yang paling utama adalah kolaborasi gitu ya. Karena memang pada akhirnya kan kita ini menyambungkan tujuan dari si klien itu sendiri dan bagaimana kita mengeksekusinya gitu ya teman-teman. Jadi harus ada kesinambungan antara permintaan sampai produksi dan juga eksekusi yang kita lakukan hingga nanti menjadi suatu hal yang memang memuaskan si customer itu sendiri. Seperti itu. Dan gimana caranya juga kita tuh bisa memadu-madankan antara mindset bisnis itu sendiri dengan kreativitas. Jadi dari sisi bisnisnya kita bangun strategi, lalu dari sisi kreativitasnya kita kan memang butuh SDM, juga finance, terus PIC talent, F&B, dan lain sebagainya yang memang ini sangat berkaitan erat dengan si kolaborasi tadi karena kita juga ada di dunia ekonomi kreatif gitu ya, yang mana trendingnya sangat cepat dan juga kreator-kreator baru tuh sangat mungkin banget bermunculan gitu sebagai kompetitor kita. Dan pada akhirnya karena kita ini creative trainer gitu ya, artinya kan kita harus memuaskan si klien itu tadi. Jadi kita harus bisa fleksibel dan juga harus bisa negosiasi tadi dengan skill pendekatan personal agar kita bisa mengerjakan dengan sesuai permintaan atau kebutuhannya gitu. Dan jangan lupa untuk juga melakukan branding karena pada akhirnya itu akan jadi portofolio kita dan juga jadi bahan marketing untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Dan karena ini bisnis IO gitu ya, karena bisnis kreatif jadi sangat juga berkaitan dengan si manusianya itu sendiri.
Karena kita ini kan menawarkan jasa gitu ya teman-teman, jadi harus memastikan kualitas dari apa yang kita berikan juga gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Aku boleh minta kali ya dari Bang Hari sendiri kasih closing statement nih Bang tentang IO, mungkin dari kiat-kiatnya atau apa ya, pesan-pesan kali ya untuk yang juga ingin membangun bisnis di dunia kreatif terutama di IO seperti itu. Silakan Bang Hari. Ya, terima kasih Mbak Kia. Sorry tadi saya ketinggalan. Jadi sebenarnya di dunia CEO ini bukan hanya klien sih. Jadi kayak penonton, pengunjung, itu semuanya juga termasuk klien kita. Terutama event-event mandiri. Maksudnya itu event-event yang tidak dibayar klien. Misalnya kita ngadakan konser, nah itu sebenarnya klien kita yaitu penonton sendiri. Jadi dia bisa tahu nanti tahun depan dia mau datang lagi atau seperti apa. Termasuk pelaku-pelaku UMKM itu termasuk juga klien kita karena mereka yang bayar untuk sewa stand tersebut. Nah, kita harus jaga seperti itu. Oke, untuk statement yang saya mau sampaikan adalah bisnis apapun itu, mau itu bisnis IO, jasa, barang, yang penting kita mau bergerak dulu. Intinya kita hilangkan kemalasan di badan kita, di diri kita. Bagaimana caranya kita menciptakan sesuatu. Seperti yang saya bilang tadi, suatu proses kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi seperti apa saya sekarang, seperti apa adalah usaha saya selama belasan tahun. Jadi saya sering tuh usaha pitching, saya bikin konsep, ujung-ujungnya kalah. Tapi saya tidak nyesal. Kenapa? Karena pitching dua bulan, 3 bulan yang ke depan saya tidak perlu bikin lagi. Konsep itu aja saya rubah-rubah sedikit, ganti nama kliennya, akhirnya menang seperti itu. Jadi itu contoh. Jadi hari ini kita belum tentu nih usaha-usaha kita tuh, desain-desain kita tuh enggak dipakai, pasti terpakai apapun itu. Jadi kembali ke diri kita, mau usaha apapun itu, mau jualan, mau bisa apapun, selama kita mau berusaha, bergerak maksimal sama berdoa, insya Allah akan jalan. Yang jadi masalah adalah kita berusaha, kita malas, atau kita berusaha kita langsung menyerah, itu enggak boleh. Saya juga sudah berapa kali, saya sempat mau 2007 tuh mau tutup perusahaan saya sempat mau bangkrut lah ibaratnya gara-gara datangkan artis. Kemarin dulu tuh ada namanya Kertas Band, sekarang namanya Armada, dulu namanya Kertas. Sama namanya dulu ada di dulu nama band dulu namanya Kapten. Saya bawa 2 artis, akhirnya rugi 80 juta. Saya sudah nyesal, marah. Cuman karena memang saya ada basic di teman-teman kenal saya kasih kerjaan, akhirnya terkumpul bisa jalan sampai sekarang. Jadi intinya kerja keras, jangan mau menyerah. Intinya kerja jangan nipu orang, jangan yang jelek-jelek lah. Walaupun sekarang tidak dapat hasilnya, ke depan pasti ada. Yang penting mau berusaha. Itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bang Hari. Betul ya, semua tuh ada prosesnya ya Bang ya. Gak ada yang Betul. Nggak bisa instan instan. gitu. Dan mungkin kalau setahun, 2 tahun belum kelihatan, nanti mungkin di tahun ketiga, Betul. kelima, ke-10 gitu baru diperoleh Betul. hasilnya. Yang penting tetap Jalan bergerak, dulu. berproses, lalu juga jangan lupakan untuk kita selalu amanah seperti Ya, itu. betul. Nah, buat Komitmen. teman-teman, ucapan terima kasih banyak nih Bang Hari yang Sama-sama. hari ini Sama-sama. sudah memberikan materinya, sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita hari ini. Semoga insya Allah ini menjadi amal jariah ya Bang ya bagi Ya, amin. Abang juga dan bagi teman-teman juga bermanfaat gitu untuk bisa diterapkan di bisnis kita sendiri atau mungkin menjadi ladang pahala lah bagi yang mendengar dan menyarankan lagi di kemudian hari. Itu aja dari Bang Hari, dari kami Bang untuk sesi Bang Hari. Mungkin kalau ada agenda selanjutnya boleh menyesuaikan. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Sukses Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Siap, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, buat teman-teman yang masih bergabung, terima kasih banyak. Masih ada 86 partisipan nih yang tergabung di Zoom kita ya. Nih aku izin untuk menampilkan spin wheel. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah mengisi absensi, namanya akan muncul nih. Akan kita undi siapa yang berhak nih mendapatkan saldo link aja dari kita. Ada 2 orang. Kita undi dulu yang pertama. Mulai, 1, 2, 3. Siapa nih kira-kira yang dapat hadiah kuis?
Muhammad Zaki Maulana, selamat. Apakah masih bergabung, Kak Zaki? Tidak akan bergabung ya. Selanjutnya, ya, nama siapa nih? Kita lihat. Muhammad Fomal Haud Aditya. Selamat, Kak Aditya. Berhak mendapatkan hadiah kuisnya. Nah, buat teman-teman yang tadi bertanya juga kami akan pilih kembali ya siapa yang tadi bertanya terbaik akan kami pilih dan kami beri hadiah saldo link aja. Lalu setelah itu untuk teman-teman yang belum berkesempatan menang, ini kita ada satu lagi nih kuisnya. Jadi buat teman-teman yang bergabung dari awal sampai akhir, boleh dong kita minta feedbacknya dari Indibis terkait acara hari ini. Nanti kita akan pilih ini dari yang mengisi, kita akan pilih yang berhak mendapatkan saldo link aja yang mana gitu ya. Jadi masih bisa berkesempatan nih buat menangin kuis. Ini linknya sudah dikirim melalui chat Zoom, jadi teman-teman bisa langsung klik aja dan menjawab pertanyaannya di form. Oke, mungkin bisa dikopas dulu, nanti isi juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, karena kuis juga udah, materi udah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman para sobis. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di Join Insight selanjutnya dengan materi-materi yang tentunya bermanfaat dan juga lebih menarik. Kalau gitu aku Kia, aku tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.